apabila seorang hamba dicintai sang Khaliqnya, maka Allah memanggil Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, sebagai malaikat paling mulia. Allah menyampaikan, wahai Jibril, ketahuilah bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril mengumpulkan seluruh penduduk langit. Begitu penduduk langit dikumpulkan, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulnya, wa ba'd, wahai penduduk langit, ketahuilah fulan bin fulan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka cintailah dia. Akhirnya penduduk langit itu, para malaikat itu mencintai fulan bin fulan itu. Kemudian ada yang ditugasi ke bumi dan seterusnya, maka ada malaikat yang menggerakkan hati kepada orang-orang yang beriman agar mencintai fulan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kita nggak pernah kenal, walaupun kita nggak pernah tahu siapa A dan B, tetapi begitu orang itu dicintainya, kita sangat mencintai luar biasa. Contoh saudara-saudara kita yang di Palestina, pernahkah kita berjumpa? Tidak. Pernahkah kita tahu namanya? Juga tidak. Tetapi kenapa sana yang terkena musibah kita merasakan di dalam jiwa kita? Inilah tanda hamba-hamba Allah itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para mutakifin rahimahumullah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya. Salat beriring salam teruntuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Kemudian para mu'akifin rahimahumullah, sebelum kajian kita memulainya, tolong niatkan dalam rangka kita qiyamul lail, dalam rangka kita menghidupkan malam-malam 10 Ramadan, dan wabil khusus adalah malam ini adalah malam ganjil. Semoga jika ini adalah malam Lailatul Qadar, berarti kita akan menghidupkannya. Niatkan dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan tema yang akan kita angkat adalah iktikaf, membuat seseorang semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tema kita pada hari ini. Semoga nanti tema ini bisa betul-betul terwujud, betul-betul kita mendapatkan cinta dari Allah, dan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan adalah hanya cinta kepada Allah. Insya Allah Allah akan mencintainya.
Oleh karena itu tema yang insyaallah sebentar lagi akan ditampilkan adalah tema yang sangat penting untuk kita ketahui. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, definisi i'tikaf. Ini sebetulnya sudah kita buat, namun sebentar lagi, insyaallah sebentar lagi kita. Jadi yang namanya i'tikaf secara lughah atau bahasa adalah al-i'tikaf berarti al-ihtisab. Apa itu memenjarakan? Apa yang dimaksud memenjarakan di sini? Bahwa kita di dalam i'tikaf ada batasan-batasan, ada satu lagi ya. Iya. Ada batasan-batasan tertentu kita nggak bisa melakukannya ketika sedang dalam i'tikaf itu. Sehingga ketika kita meniatkan i'tikaf nanti ada poin-poin yang harus diketahui. Ada syarat, ada rukun, ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya, bisa digedekan biar bisa terlihat dari ya. Iya. Baik, namun ada juga yang mendefinisikannya dengan jalasan nafsi anit tasarrufatil adiyah, yakni menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Jadi menahan diri dari segala sesuatu kegiatan yang rutin untuk dikerjakan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Misbah Al-Munir jilid 2 halaman 424. Jadi biasa pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan, namun ketika i'tikaf kita nggak bisa mengerjakannya. Contohnya apa? Kalau sudah niat maka tidak boleh keluar masjid kecuali nanti ada poin-poin tertentu, ada yang diperbolehkan. Kemudian secara syar'i yang namanya i'tikaf didefinisikan secara umum al-maktu fil masjidil ibadatillahi dan seterusnya, bahwa yang namanya i'tikaf berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jadi ada tata cara yang tertentu. Ini disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 6 halaman 66 dan juga dikutip dari kitab Al-Insaf fi Hukmil I'tikaf halaman ke-5. Jadi ada poin-poin yang sangat penting, tata cara dan seterusnya. Ini pertama definisi. Kemudian yang kedua, dalil disyariatkannya i'tikaf. Apa saja dalil-dalil yang disyariatkannya di dalam i'tikaf? Yang pertama yang tidak kalah pentingnya adalah dalil Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 125, Allah Azza wa Ala melalui ayat itu menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud.
Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan dijadikan makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk satu adalah lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang i'tikaf, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Jadi i'tikaf itu disyariatkan oleh Allah, bahkan di awal-awal Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan beserta putra tercintanya Ismail. Untuk apa? Untuk membersihkan Baitullah dari hal-hal yang menjadikan apa itu, maka di sini bersihkan. Kalau dahulu yang dibersihkan adalah patung-patung yang besar di sekeliling Baitullah, tapi kalau kita sekarang datang ke sana, yang kita bersihkan apa? Niatnya harus lurus, niatnya harus ikhlas, niatnya harus semata-mata karena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran adalah Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187. Di ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, ayatnya agak panjang namun kita ambil yang berkaitan dengannya. Apa itu? Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi yang namanya iktikaf itu adanya di dalam masjid. Itu dalil yang kedua dari Al-Quran. Kemudian dalil yang ketiga dari As-Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau juga beriktikaf sepeninggal beliau. Jadi beliau selalu iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di hari-hari terakhir beliau, maka iktikafnya sampai 20 hari. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi kalau begitu wanita pun sejatinya juga diperbolehkan kalau ada yang iktikaf. Tapi nanti ada syarat-syarat tertentu yang hendaklah dipenuhinya. Kemudian dalil yang kedua dari As-Sunnah adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kemudian saya akan mengambil 2 ayat, 2 hadis dan 2 pendapat ulama sebagai rujukan dalilnya. Kemudian dalil dari ulama, banyak sekali para ulama, di antaranya pertama adalah Ibnu Munzir rahimahumullah dalam kitab beliau Al-Ijma'. Beliau mengatakan ulama sepakat bahwa iktikaf tidaklah berhukum wajib kecuali seorang bernazar untuk beriktikaf. Dengan demikian dia wajib untuk menunaikan. Al-Ijma' halaman 7 kitab Asy-Syamilah. Mari kita perhatikan. Jadi menurut ulama yang barusan kita sampaikan Ibnu Munzir, bahwa iktikaf itu sunnah, namun ada iktikaf wajib. Apa itu? Kalau dia bernazar.
Jadi bila seseorang bernadar, misalkan kalau saya sembuh dari penyakit, misalkan ia sakit, saya akan iktikaf 2 hari. Maka iktikafnya 2 hari ini hukumnya wajib. Itu. Kemudian yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ini sangat kental sekali dengan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 6 halaman 475 terbitan As-Samilah juga, hukum iktikaf adalah sunnah berdasarkan ijma' dan ulama sepakat bahwa iktikaf hukumnya ya tidak wajib kecuali orang yang bernadar. Itu tadi. Jadi ini dalil pensyariatan adanya iktikaf. Jadi tidak diragukan lagi, dalil iktikaf ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada pendapat ulama, bahkan ijma'. Kemudian berikutnya yang ketiga, hukum iktikaf. Hukum iktikaf adalah mustahab atau sunnah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang cukup panjang, yakni hadis riwayat Imam Muslim nomor 1167. Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitahukan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf atau untuk mencari malam tersebut, maka para sahabat pun beriktikaf bersama beliau. Lihat, ketika itu Rasul belum tahu malam Lailatul Qadar itu turunnya kapan. Jadi Rasul 10 hari pertama awal itu iktikaf. Kemudian berikutnya di 10 kedua iktikaf juga. Maka Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Iktikaf itu, Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir Ramadan. Maka beliau iktikaf, lantas diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itu. Kemudian berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya pernah bernadar untuk beriktikaf selama 1 malam di Masjid Al-Haram. Nabi pun menjawab, tunaikanlah nadarmu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1927. Jadi Ibnu Umar pernah, ya Umar radhiyallahu an pernah bertanya, ya Rasulullah, aku pernah nadar loh di Masjidil Haram ini iktikaf 1 malam. Kata Rasulullah, tunaikanlah nadarmu itu. Berarti nadar Umar bin Khattab ini adalah nadar yang hukumnya wajib, karena ada nadar tadi, iktikafnya itu. Baik, kemudian berikutnya rukun iktikaf. Siapa yang ingin iktikaf, hendaklah rukun-rukunnya terpenuhi. Apa itu? Pertama, niat. Seluruh para ulama jika ingin menerangkan apapun kalau berkaitan dengan rukun, itu selalu nomor wahid adalah niat. Misalkan rukun wudhu yang pertama juga niat, rukun sholat yang pertama juga niat, rukun mandi wajib yang pertama juga niat, seluruhnya niat. Ternyata ma'asyiral muslimin, niat itu adalah sudah 50% dari amalan-amalan yang akan kita lakukan. Jadi kalau orang itu niatnya benar, Masya Allah,
dia akan mendapatkan, ya, dia akan mendapatkan 50% keberhasilan atau kesuksesan dari semuanya itu. Oleh karena itu, niat yang benar ini mari kita perhatikan. Akan ana share terlebih dahulu, akhi bisa nanti ditampilkan ya. Ini kedudukan niat. Ternyata niat itu menempati urutan yang sangat besar sekali. Ya, tolong ditampilkan. Ini niat yang harus kita ketahui. Terakhir, yang baru kita share. Yang terakhir sekali di paling bawah. Nah, ya, sip. Baik, inilah syarat diterimanya amal, termasuk iktikaf. Ini karena ini penting sekali. Maka ada dua dalam kehidupan manusia. Maka ada niat dan ada cara. Niatnya adalah lillah, caranya ittiba. Kemudian dalilnya lillah, Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sedangkan ittiba dalilnya adalah Quran surat ketiga atau Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika engkau benar-benar ya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku di sini Rasul. Maka apa yang akan diperoleh? Yuhibbukumullah, maka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seorang itu mendapatkan cinta dari Allah? Lantas bagaimana? Mari kita perhatikan di dalam sebuah hadis. Apabila seorang hamba dicintai sang Khaliqnya, maka Allah memanggil Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, sebagai malaikat paling mulia. Allah menyampaikan, wahai Jibril, ketahuilah bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril mengumpulkan seluruh penduduk langit. Begitu penduduk langit dikumpulkan, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulnya, wa ba'd, wahai penduduk langit, ketahuilah fulan bin fulan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka cintailah dia. Akhirnya penduduk langit itu, para malaikat itu mencintai fulan bin fulan itu. Kemudian ada yang ditugasi ke bumi dan seterusnya, maka ada malaikat yang menggerakkan hati kepada orang-orang yang beriman agar mencintai fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kita nggak pernah kenal, walaupun kita nggak pernah tahu siapa A dan B, tetapi begitu orang itu dicintainya, kita sangat mencintai luar biasa. Contoh saudara-saudara kita yang di Palestina, pernahkah kita berjumpa? Tidak. Pernahkah kita tahu namanya? Juga tidak. Tetapi kenapa sana yang terkena musibah kita merasakan di dalam jiwa kita? Inilah tanda hamba-hamba Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian berikutnya, niat itu urusan rohani. Jadi manusia kan terdiri dari dua,
jasmani dan rohani. Jadi niat itu tadi urusan hati. Kemudian caranya ittiba adalah jasmani. Jadi jasmani. Maka jasmani dan rohani, orang itu kalau sudah niat dengan benar, kualitas niat sudah 50% kesuksesan dari seorang hamba tersebut. Masya Allah kan. Kemudian amaliyahnya 50%. Jadi genap 100%. Niat ternyata menempati tempat yang luar biasa. Ternyata niat itu realisasi dari syahadat. Syahadat kan ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ternyata niat itu adalah realisasi syahadat tauhid. Sedangkan melaksanakannya adalah ittiba tadi, adalah syahadat rasul. Masya Allah, ternyata ini rahasia yang sangat apik. Maka saya memberikan nasihat khusus kepada diri saya dan kepada para hadirin yang pada malam hari ini adalah mutakif, orang yang beriktikaf. Semoga ini menjadi pembenaran dalam kehidupan kita, amalan-amalan kita selanjutnya. Perhatikan niat terlebih dahulu sebelum kita melakukan apapun amaliyah itu, karena termasuk rukun tadi semua ada di niat, kekuatan niat yang luar biasa. Sehingga ketika seseorang itu sudah meniatkan dengan sebenar-benarnya, insya Allah, ya, insya Allah, ketika ia sudah niat dengan benar, maka ia akan mendapatkan faedah yang begitu besar. Sebentar saya berikan dulu tentang niat ini tadi biar jauh lebih tepat lagi, guna untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, karena ternyata kekuatan niat itu luar biasa. Ya, niat itu luar biasa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala melihat amalan seorang hamba itu dari niatnya. Oke, bisa di-share kembali. Ini karena saya penekanannya kepada dua, yakni kepada rohani dan kepada jasmani. Kalau jasmani mudah, rohani ini yang sangat sulit sekali. Iya. Maaf, ini ada simbol-simbol tertentu, jangan dilihat simbolnya ya. Karena ini bagian dari anunya. Ya. Baik, niatku karena Allah semata. Yakni di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi niat adalah ternyata mempunyai satu kekuatan yang super dahsyat, yang seyogianya hendaklah dilakukannya. Karena inilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Berikutnya lagi untuk niat, Bang, ya, bisa di share kembali, tapi ini tulisannya agak kecil-kecil, nggak apa-apa. Iya. Niat amalan utama. Di sini
saya tampilkan 3 ulama yang menjelaskan tentang keutamaan nilai daripada niat itu. Yang pertama, Yahya bin Abi Katsir rahimahumullah, ta'allamun niyah, pelajarilah niat. Fa innaha, karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Jadi niat itu disuruh mempelajari dulu. Kenapa? Karena niat yang lebih dahulu daripada amalan kita sampainya kepada Allah. Jadi kalau niatnya benar, seorang hamba itu akan Masya Allah, belum beramal sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo pelajari dulu niat, teliti dulu niat kita, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Masya Allah. Berikutnya, Mutarrif bin Abdullah rahimahumullah, beliau mengatakan, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Masya Allah, lihat ini, luar biasa. Niat ini luar biasa. Nanti akan kita sampaikan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, amalan yang paling berat menurutnya adalah memperbaiki niat, mempelajari niat. Yang paling berat itu. Baik, kita akan coba merealisasikan niat itu seperti apa. Kita sedang melakukan puasa Ramadan. Coba fisik kita, kalau tidak niat berpuasa, ini kekuatan niat itu sendiri. Jam 9 gimana? Belum makan, sudah laparnya luar biasa, ya kan? Tapi begitu niat, seharian gimana? Biasa. Ini fakta. Ini sebuah fakta yang sangat jelas. Kekuatan niat mempunyai dampak yang sangat dahsyat sekali. Itu. Sehingga niat inilah yang harus betul-betul kita kaji, betul-betul kita perhatikan. Baik, satu lagi tentang niat, biar lebih banyak data-datanya untuk para jamaah, silahkan lagi. Fungsi niat, apa sih niat itu fungsinya? Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah menyebutkan dalam kitabnya, yakni Jami'ul Ulum wal Hikam, halaman 67, bahwa fungsi niat itu minimal ada 2 fungsi niat. Pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau dengan bahasa lain, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Misalkan sama-sama mandi, sama-sama mandi. Kalau enggak diniatkan, ya mandi biasa, enggak dapat nilai ibadah sama sekali. Tapi kalau diniatkan mandi karena janabat atau karena mandi wajib,
maka bisa membersihkan bukan hanya jasmani tapi rohani. Jadi itu untuk membedakan. Yang kedua, contoh tidur. Bagi orang yang gak niat karena Allah, tidur ya hanya menghilangkan capek, lelah dan sebagainya. Tapi ketika tidur diniatkan mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mati di dalam tempat tidur pun kalau diniatkan karena Allah bisa jadi itu jihad, mati di medan perang, pahalanya luar biasa. Jadi ini fungsi pertama untuk membedakan amalan, apakah itu kebiasaan atau ibadah. Yang kedua, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seseorang itu beribadah karena mengharap wajah Allah, ataukah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharap pujian dari manusia. Itu. Dan ini urusan hati, nggak ada yang tahu. Kelihatannya ibadah luar biasa secara fisik, zahirnya, tapi niatnya lillahi ta'ala atau mencari pujian dari manusia, nggak ada yang tahu. Makanya lihat tadi ulama-ulama yang kita sampaikan di atas tadi, masalah niat itu jauh lebih berat dengan amalan itu sendiri. Gitu. Makanya melalui kajian-kajian ini semoga Allah terus membimbing niat kita lurus lillahi ta'ala, sampai-sampai Allah menyampaikan firman-Nya tentang lurusnya niat ini. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat terakhir atau ayat ke-110. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa yang menghendaki berjumpaan dengan Rabb-Nya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah ia selalu beramal solih. Amal tadi dikatakan solih, dua syarat, niat lillahi ta'ala dan ittiba, mengikuti contoh Rasul. Yang kedua, janji Allah, syarat kalau orang itu ingin berjumpa dengannya apa? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan tidak menyekutukan kepada Allah meskipun dalam beribadah. Maksudnya apa ini? Niat beribadah jangan sampai li ghairillah, selain Allah, maka insya Allah ia akan bisa berjumpa dengan Allah. Yakni maksudnya di sini perjumpaan dengan Allah itu hanya di akhirat, di dunia tidak bisa. Ini dan di akhirat itu dua itu, satu nanti di padang mahsyar, yang satu lagi nanti di dalam surga. Puncaknya kebahagiaan masuk surga adalah sudah sangat luar biasa, tapi puncaknya melihat wajah Allah. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ketika itu nanti berarti kita berdesak-desakan ingin melihat Allah tabaraka wa ta'ala." Rasulullah itu Allah gelari Jami'ul Kalim. Kalimatnya sederhana, mudah, pendek, tapi maknanya luar biasa. Apa jawaban dari Rasulullah? "Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana jika engkau melihat bulan purnama? Apakah ada yang desak-desakan?" Lihat. Kalau kita melihat bulan purnama, semua orang bisa melihat nggak? Bisa. Berdesak-desakan nggak?
Enggak. Itulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala mengijabahi doa kita sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah dengan keagungan dan kebesarannya. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke materi kita. Rukun daripada iktikaf yang pertama tadi, gambar dikembalikan ke asalnya, yakni tentang rukun daripada iktikaf. Berikutnya setelah itu yang kedua, dilakukan di dalam masjid, baik masjid untuk Jumatan maupun masjid yang digunakan ya tidak untuk Jumatan. Pengertian masjid itu ada dua. Ini kita luruskan dulu. Masjid pertama adalah masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan Jumatan. Itu namanya masjid jami'. Yang kedua, masjid yang tidak jami', maksudnya adalah digunakan untuk sholat 5 waktu tetapi tidak digunakan untuk Jumatan. Kalau di Indonesia dikenal dengan istilah musola. Jadi kalau begitu iktikaf boleh di masjid jami, boleh di musola. Itu. Karena dua-duanya namanya masjid. Berdasarkan dalil tadi bahwa iktikaf itu harus di masjid. Yang ketiga, menetap di masjid. Maksudnya menetap di masjid itu ya tinggal di masjid itu. Nggak boleh di luar sana. Di luar ini apa itu namanya teras itu tidak disebut dengan masjid karena nanti batasannya ya di sini namanya iktikaf itu. Tidak. Kecuali kalau penuh ya, kalau penuh. Tetapi para ibunda kita dulu masjidnya kan kecil memang. Ya, masjidnya kecil sehingga mendirikan tenda. Boleh kalau itu. Tapi ini masjidnya kan sudah besar, kecuali kalau panitia menetapkan oh ini masjid, tapi definisi masjid yang dimaksud adalah untuk sholatnya. Ada yang sholat jamaahnya sampai di luar ya, kecuali kalau sholat Jumat dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kalau misalkan dalam hal ini iktikafnya nanti adalah penuh, maka tidaklah mengapa, tapi harus disekat nanti. Harus di kotak-kotak. Tidak bebas. Karena nanti kalau bebas orang lalu lalang. Karena nanti ada batasan-batasan yang membatalkan iktikaf. Ini nanti ada. Yang membatalkan iktikaf nanti juga ada. Kita coba nanti insya Allah. Baik, ini yang berkaitan dengan rukun iktikaf. Berikutnya, setelah rukun iktikaf, maka kita akan mempelajari yang sangat penting, tidak kalah pentingnya adalah syarat-syarat iktikaf. Nah, syarat iktikaf ini sangat penting karena ini nanti panjang sekali penjelasannya. Nanti saya dikasih waktu berapa jam? Sampai jam 11 ya. Baik. Jadi sampai jam 11, nanti kalau memang kurang nanti bisa WA, tapi nggak dijawab. Ya dijawablah ya. Baik, syarat adanya iktikaf. Namun sebelumnya pengen saya sampaikan apa sih bedanya syarat dan rukun. Ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi perlu penjelasan yang khusus. Ya. Syarat dan rukun dua-duanya adalah kewajiban yang harus dipenuhi.
Namun yang membedakan kalau syarat kewajiban terpenuhi sebelum melaksanakannya. Sedangkan rukun adalah kewajiban yang harus dilakukan saat melaksanakannya. Jadi yang membedakan adalah sebelum dan saat. Kalau sebelum tadi namanya syarat, kalau sesudah namanya kalau sedang namanya adalah rukun. Baik, satu demi satu, ada 5 syarat iktikaf. Syarat pertama adalah ia wajib seorang muslim. Hal ini disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 54. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ayat ini Al-Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah mengatakan, persyaratan agar seluruh amal ibadah diterima adalah iman, bukan kafir tadi. Sedangkan mereka yang tersebut dalam ayat ini tidak memiliki keimanan. Taysirul Karim Ar-Rahman halaman 340. Jadi harus seorang muslim, syaratnya iman. Itu. Yang kedua adalah niat, berakal, dan tamyiz. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan, innamal a'malu bin niyat. Adapun berakal adalah orang ini sudah berakal sehat, tidak gila dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu seorang yang sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Tamyiz itu di bawah baligh. Kalau baligh itu bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi perempuan sudah haid. Tapi kalau tamyiz itu anak-anak walaupun masih kecil tapi mencuri boleh atau tidak? Kalau mengatakan boleh berarti belum tamyiz ya. Tapi kalau nggak boleh berarti sudah tamyiz. Ini juga sudah boleh untuk iktikaf. Maka anak-anak sayang-sayang ini tadi yang kecil-kecil diajari iktikaf, ini sangat bagus sekali. Ini sangat penting sekali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas ini tentu bagi laki-laki nanti tidak boleh iktikaf dalam keadaan junub. Jadi harus mandi wajib. Jadi iktikaf itu harus bersih dari hadas baik kecil maupun besar. Jadi nanti kalau batal, ya ambil air wudhu, keluar ke masjid, ambil air wudhu. Kalau kantuk, pengen menghilangkan kantuknya, juga tidak mengapa, keluar ambil air wudhu. Seperti itu. Dalilnya banyak sekali, diantaranya adalah Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-43.
dalil yang sangat familiar untuk kita ketahui. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abirin sabilin hatta tagtasilu. Jadi junub. Jadi junub ini bagi laki-laki keluar mani atau jima, bagi perempuan bisa 3, bisa haid, bisa nifas, bisa junub. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala melarang para hambanya yang beriman mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak mengetahui makna surat yang dibaca. Demikian pula melarang mereka yang junub mendekati tempat sholat, yaitu masjid, kecuali sekedar lewat dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa berdiam di dalamnya. Tafsir Quranul Azim juz 2 halaman 308. Jadi kalau junub atau haid atau nifas boleh hanya sekedar lewat. Jadi dari pintu sana menuju pintu sini, misalkan suaminya sedang rapat, kemudian ia akan pergi, istrinya, maka memberikan kuncinya, nggak boleh dilempar dari sana. Nanti kalau kena ustadznya gimana? Jadi datang aja memberikan gitu. Ini kuncinya. Baik, ini hal yang sangat penting. Kemudian bagaimana berikutnya lagi adalah bagi wanita bolehkah, ya, ini di sini nanti akan disebutkan yang keempat, bagi wanita memperoleh izin suami dan aman dari fitnah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1936. Jadi wanita boleh nggak iktikaf? Boleh, tapi syaratnya bagi suaminya yang nggak ikut iktikaf maka harus dapat izin. Yang kedua, harus aman dan tidak timbul fitnah. Timbul fitnah gimana? Dia iktikaf sendirian, ya, dia iktikaf sendirian, ini nggak boleh. Tapi kalau rame-rame, insya Allah tidaklah mengapa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di bulan Ramadan. Apabila beliau selesai melaksanakan sholat subuh, beliau masuk ke dalam tempat iktikaf. Salah seorang perawi hadis ini mengatakan, maka Aisyah pun meminta izin kepada Nabi untuk beriktikaf. Beliau pun mengizinkan dan Aisyah pun membuat kemah di dalam masjid. Nah, bentuk kemah itu kalau sekarang ya ini tabir disekat gitu. Insya Allah ini hal jadi jelas sekali. Kemudian berikutnya lagi yang kelima, dilaksanakan di dalam masjid. Tadi sudah kita sampaikan bahwa iktikaf itu harus di dalam masjid. Berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah jangka waktu minimal iktikaf. Nah, ini iktikaf itu kapan sih waktunya? Sebetulnya kalau waktu iktikaf ya tidak harus di bulan Ramadan, tetapi diutamakan di bulan Ramadan, wabil khususnya 10 hari terakhir. Tapi kapan? Saat disebut dengan iktikaf. Lamanya berapa? Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ini yang jumhur mayoritas ulama mengatakan hanya disyaratkan berdiam di masjid. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 tadi hanya disyaratkan diam di dalam masjid. Jadi telah dikatakan beriktikaf jika terdiam di dalam masjid waktu yang lama atau waktu yang sebentar, hanya beberapa saat atau sekejap, namanya lahdzah. Lahdzah itu hanya sekejap.
Seperti Imam Al-Haramain dan ulama lain berkata, tidak cukup sekedar tenang seperti dalam ruku dan sujud atau semacamnya, tetapi harus lebih dari itu hingga bisa disebut iktikaf. Jadi para muta'akkifin tadi ini, ia niat iktikaf 1 jam, 2 jam sampai nanti sahur juga sudah disebut dengan iktikaf. Pendapat kedua, sebagaimana yang dikisahkan Al-Imam Al-Haramain, imam 2 masjid utama yakni Mekah dan Madinah, selain bahwa iktikaf cukup dengan hadir dan sekedar lewat tanpa diam, mereka analogikan hadir sekedar lewat waktu wukuf di Arafah, seperti itu. Pendapat ketiga dikisahkan oleh As-Soidalani dalam Al-Haramain juga, bahwa namanya iktikaf dianggap sah jika telah berdiam selama 1 hari atau mendekati waktu itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah dikisahkan Al-Mutawalli dan selainnya, yaitu disyariatkan iktikaf itu 10 hari atau lebih di malam atau di bulan Ramadan. Ini jadi ada 4 pendapat. Nah, mana pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama? Jumhur itu mayoritas. Maka berdasarkan ini keterangan di atas, maka dikatakan minimal waktu iktikaf adalah lahdzah, yakni hanya berdiam di masjid beberapa saat. Ini sudah dikatakan iktikaf. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi 3 imam besar. Yang tidak berpendapat ini hanya Imam Malik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, yakni beliau adalah sangat dekat dan kental sekali dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Beliau juga mengatakan waktu minimal iktikaf sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama cukup disyariatkan berdiam sesaat di masjid. Berdiam di sini boleh jadi waktu yang lama, boleh jadi waktu yang singkat hingga beberapa saat atau hanya sekejap hadir. Al-Majmu' juz 6 halaman 489. Jadi jelas ya, waktunya silahkan pilih. Sebentar boleh, lama boleh, semalaman boleh, 10 hari boleh. Bagi orang-orang yang masih punya tanggung jawab sebagai karyawan atau punya perusahaan sendiri, kalau belum diliburkan karyawannya, maka malamnya iktikaf, siangnya boleh mencari ma'isyah. Itu Masya Allah. Inilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian berikutnya pembatal iktikaf. Karena ini waktunya tadi dikasih batas sampai jam 11, jadi boleh dikit ya. Paling 11 lewat 5 menit, kan sedikit anunya. Iya. Baik, yang pertama jima. Ya, karena ayat tadi, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, ayatnya apa? Jelas sekali. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa berjima membatalkan iktikaf, dan para ulama telah sepakat bahwa seorang berjima dengan istrinya secara sengaja sementara dia beriktikaf, maka telah batal iktikafnya. Al-Jami'u lil Ahkamil Quran jilid 2 halaman 324. Itu yang pertama. Yang kedua bercumbu. Jadi bercumbu. Karena sudah 10 hari 10 malam, kan kalau iktikaf 10 hari kan nggak pulang-pulang itu. Itu kemudian istrinya datang dan sebagainya, di wallahualam, pokoknya gitu.
itu batal iktikafnya. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Bercumbu dengan pasangannya yang disertai syahwat diharamkan bagi muktakif berdasarkan kesepakatan ulama. Namun dalam hal ini para ulama berselisih apakah ia batal iktikafnya atau tidak. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini, pendapat jumhur ulama, bercumbu tidaklah membatalkan iktikaf kecuali bercumbu tersebut menyebabkan dirinya orgas apa itu? Iya, sampai itulah bacanya nggak tega. Kemudian yang ketiga, keluar dari masjid tanpa udzur syar'i. Keluar dari masjid tanpa udzur syar'i. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasukkan kepala beliau ke dalam kamarku sementara beliau berada di dalam masjid dan saya pun menyisirnya. Beliau tidak akan masuk ke dalam rumah ketika sedang iktikaf kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Masjidin Nabawi dengan kediaman beliau kan hanya dibatasi ya dinding pun bukan tembok dulu ya. Jadi Rasul kalau minta disisirin istri tercintanya, kepalanya aja beliau masukkan. Nanti disisiri gitu. Nanti jamaah juga gitu ya. Iya. Yang keempat, memutus niat untuk beriktikaf. Jadi memutuskan niat untuk memutuskan niat iktikaf tadi. Jadi niat putus itu ya sudah berarti batal. Inilah 4 perkara yang membatalkan iktikaf. Kemudian perkara yang dianjurkan ketika iktikaf. Pertama, memperbanyak ibadah. Jadi memperbanyak ibadah. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bentuk-bentuk dalilnya ibadah ini. Kemudian membuat sekat atau tenda di dalam masjid. Ini sudah benar ya, dikasih sekat ini ya. Ini sudah, kalau dahulu namanya tenda, kalau sekarang namanya sekat sama aja. Iya, tirai. Kemudian meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Misalkan ngobrol tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan manfaat. Iktikaf yang dibicarakan adalah bola, berarti harus ditinggalkan karena itu tidak bermanfaat. Kemudian bergegas menunaikan amalan-amalan ketika misalkan sholat wajib dikumandangkan, ya bersegera meskipun tinggalnya di dalam masjid. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian perkara berikutnya yang diperbolehkan ketika iktikaf, makan, minum, dan tidur boleh ya. Ini dalilnya semuanya jelas. Yang kedua adalah melakukan hal-hal yang mubah seperti menghantarkan tamu jika ia dikunjungi oleh para tamunya. Misalkan ada tamu dari kampung datang sedangkan iktikaf, maka boleh menemuinya, insya Allah itu. Kemudian yang ketiga, boleh istri mengunjungi suami yang sedang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya boleh. Tapi ingat, jangan sampai tadi. Keempat, mandi dan berwudu di masjid. Alhamdulillah di sini sudah semuanya terkondisikan dengan baik dan benar, masya Allah. Juga tempatnya nyaman, ber-AC dan seterusnya, sangat memadahi, mencukupi, dan insya Allah. Kemudian yang kelima, membawa kasur untuk tidur di masjid boleh. Nanti pulang
ngangkat kasur yang gede-gede taruh di situ. Ya tentu ya kasur jangan gede-gede kali ya. Yang penting cukup nyaman untuk tidur, seperti itu. Inilah hal-hal yang diperbolehkan ketika sedang iktikaf. Terakhir, karena saya tadi minta cuma 5 menit aja tambahannya, hikmah iktikaf, bisa di-share hikmahnya, Bang? Baik, apa saja yang menjadi hikmah dan tema yang saya ambil tadi adalah pendapat dari ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Temanya tadi. Baik, hikmah daripada iktikaf yang pertama, hati lebih berkonsentrasi dan bersendirian dalam ibadah pada Allah. Jadi mengkhususkan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sangat dekat sekali kepada Allah. Mengkhususkan ibadah-ibadah yang lebih baik, apalagi nanti bertepatan di malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Salat saat itu nilainya lebih baik dari 83 tahun. Bacaan Al-Quran dan seterusnya nanti nilainya sangat besar sekali bila bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan orang yang beriktikaf itu sangat kans untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak iktikaf. Karena kalau iktikaf kan minimal, kalau tidur dari setelah sholat tarawih sampai subuh kan malu, minimal kan itu. Wong iktikaf kok tidur terus kan gitu. Beda yang di rumah, AC-nya baru diservis, tempat tidurnya baru lagi. Wah, nggak jadi nggak jadi apa, menghidupkan Lailatul Qadar. Baik. Kemudian yang kedua, memutuskan diri dari berinteraksi dengan lainnya dan hanya menyibukkan diri dengan Allah. Jadi hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Masya Allah. Yang ketiga, mudah untuk berkonsentrasi dalam berzikir. Tidak diribetkan dengan dunia. Masya Allah. Yang keempat, tafakkur, merenungkan diri. Karena kalau sudahkan diri kepada Allah dan seterusnya itu. Yang kelima, muhasabah, introspeksi diri. Kemudian yang keenam, mudah untuk memanjatkan doa. Kemudian yang ketujuh, lebih memperbanyak ibadah. Coba, karena waktunya sangat panjang, jadi ibadahnya bisa banyak sekali yang bisa dilakukan. Itu. Kemudian yang ke-8, menggapai malam Lailatul Qadar. Memang itu salah satu indikasi orang yang iktikaf dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar dan mengharapkan bisa mendapatkannya. Kemudian hikmah terbesar dari iktikaf, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah untuk membuat seseorang makin cinta pada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai ganti kecintaan pada makhluknya. Zadul Ma'ad juz 2 halaman 86 sampai 87. Ini yang saya jadikan tema tadi, bahwa iktikaf itu untuk membuat seseorang makin cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para mutakafifin ini, para yang sedang iktikaf ini betul-betul bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan cintanya kepada hamba-hamba tersebut dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah dan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Iya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Oh, Pak Nasiruddin, silakan. Jadi ibu-ibunya nanti satu kali ada ibu-ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Perhatikan hikmah nomor satu lebih konsentrasi dan bersendirian dalam ibadah kepada Allah, di mana jika waktu itikaf diisi dengan qiyamul lail berjamaah, kita itu Tayyib, barakallahu fik atas pertanyaannya. Bagaimana kalau dari hikmah bahwa yang pertama hati lebih berkonsentrasi dan kesendirian dalam ibadah pada Allah tabaraka wa ta'ala, maka memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dari ulama. Kalau sholat itu yang bisa berjamaah, ada sholat-sholat tertentu seperti sholat hari raya. Ini yang sunnah ya. Kalau yang wajib memang harus ya berjamaah. Ini yang boleh berjamaah sesuai dengan syariat terlebih dahulu, yaitu 2 sholat hari raya, Aidain, sholat istisqa, dan yang sangat mafhum adalah sholat tarwih. Ini yang boleh untuk berjamaah. Lantas kalau qiyamul lail yang lainnya apakah boleh berjamaah? Wallahu a'lam. Lebih utama adalah sholat sendiri-sendiri. Ini yang lebih utama. Kenapa? Lebih khusyuk, lebih ini. Karena tadi sudah sholatnya sudah berjamaah. Karena ada perbedaan antara sholat, ya ada 2 pendapat mengenai sholat tarwih dan sholat tahajud. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah sholat qiyamul lail di bulan Ramadan adalah sholat tarwih. Ini pendapat pertama. Sehingga pendapat pertama ini kalau sudah sholat tarwih berjamaah, nanti malam sudah nggak ada qiyamul lail. Yang disebut qiyamul lail di sini adalah tahajud. Tapi masih banyak sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti ya kalau kesulitan apa namanya sholat mutlak misalkan, silahkan itu. Kemudian yang kedua, pendapat kedua, karena ada perbedaan sholat tarwih dengan sholat tahajud, berbeda. Perbedaannya pertama dari sisi waktu. Kalau tarwih lebih utama di awal waktu, tapi kalau tahajud adalah di akhir waktu. Kemudian kalau tarwih tidak diutamakan tidur terlebih dahulu, tapi kalau tahajud lebih utama tidur terlebih dahulu. Perbedaan ketiga, kalau tarwih boleh berjamaah, bahkan lebih utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, siapa yang sholat bersama imam, maksud bersama imam itu tidak berhenti ketika imam witir, ia berhenti dulu. Aku nanti witirnya di belakang. Itu berarti tidak sholat bersama imam. Sholat bersama imam itu ya dari awal sampai terakhir. Itu akan mendapatkan pahala separuh malam. Sholat itu Masya Allah. Jadi itu. Kemudian kalau tahajud tadi adalah, kalau tarwih tadi sekali lagi
dia boleh berjamaah kalau tahajud tidak berjamaah sendiri-sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan inilah para pendapat yang kedua adalah ada qiyamul lail tapi dalam pengertian tahajud. Akan tetapi mana yang rajih? Yang rajih itu yang kuat. Yang rajih atau yang kuat adalah bahwa qiyamul lailnya di bulan Ramadan adalah tarwih. Kalau sudah tarwih berarti sudah tahajud. Ini pendapat yang pertama yang rajih. Wallahu a'lam. Jadi salatnya apa? Kalau mau salat ya sendiri-sendiri. Karena lihat, ini keutamaan yang pertama tadi, kesendirian itu jauh lebih khusyuk, lebih ini dan seterusnya. Wallahu a'lam, seperti itu. Baik, ada lagi? Ibu-ibunya ada? Izin. Ada pertanyaan ibu-ibunya? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau tanya, seperti kan yang disampaikan Pak Ustadz, istikafnya itu adalah merenung ya, merenung, berkonsentrasi, muhasabah diri sambil introspeksi diri ya. Itu yang paling penting sebetulnya itu istikafnya ya. Yang saya ingin tanyakan, isi dari kita merenung itu, apakah benar-benar kita merenungkan apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang dulu gitu sambil memohon ampun segala macam ya, atau sambil berzikir? Nah itu yang saya ingin tahu. Kasih itu aja, terima kasih. Ya, Masya Allah, barakallahu fiqh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mari kita perbedakan. Ada istilah tafakkur, ada istilah bermuhasabah. Jadi ketika ada seseorang yang ia sedang bertafakkur dalam rangka ia iktikaf, berarti ia memikirkan kebesaran Allah, bahkan bertafakkur dengan apa itu? Dengan hal yang sangat penting, yaitu coba apa yang akan kita lakukan ke depannya, sisa-sisa umur kita. Nah, itu. Kemudian baru muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri ada 3, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang lalu bagaimana? Apakah dosa lebih dominan dibandingkan dengan amal solih? Atau sebaliknya, amal solih lebih dominan dibandingkan dengan dosa? Ketika dosa lebih banyak, dosa lebih dominan, maka lebih banyak hendaklah ia beristighfar. Saya akan berikan 1 ayat istighfar, tapi miliaran pahala. Kalau jamaah mau akan saya share, tapi kalau nggak mau nggak masalah. Pasti mau, ya kan? Pasti mau. Sebentar, saya akan share ini istighfar untuk diri kita, untuk orang tua kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kalimatnya sangat pendek. Sebentar, saya cari filenya dulu. Silahkan akhi, tolong di-share di sini. Ini sangat penting sekali. Ini kalimatnya sangat pendek, tetapi pahalanya luar biasa. Sebentar. Terakhir, satu lagi. Iya.
Bukhari surah 2. Baik, mari kita perhatikan. Lihat di situ Allah tabaraka wa taala melalui firman-Nya, apa itu? Doa Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa di dalam Quran surat Ibrahim ayat 41. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni kami, wali walidayya dan kedua orang tuaku, baik bapak maupun ibuku, walil mukminin dan sekalian orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab pada hari terjadinya hisab atau kiamat. Kemudian Rasul dalam sabdanya di bawahnya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamal Kabir juz 19. Siapa yang beristighfar memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum muslimin dan mukminat. Kaum mukmin, orang yang beriman berapa jumlahnya? Dari Nabi Adam, bayangin, dari Nabi Adam sampai sekarang berapa? Enggak bisa dihitung. Makanya doa ini tolong di akhir Ramadan ini khususnya mohon kepada Allah. Ini penting luar biasa. Kalau belum hafal, nanti minta ke panitia tolong di-share doa ini. Nah, kan gitu. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu. Ini bila kita sudah berintrospeksi muhasabah yang telah lalu. Nah, sekarang apa? Sekarang yakinkan aku beramal hari ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sambil membuat program untuk di akhirat nanti. Itu, Masya Allah. Jadi dengan demikian Insya Allah akan sangat baik sekali. Jadi ini istighfar untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin. Tolong ini jangan ditinggalkan. Pendek kalimatnya, cuma pendek sekali kan? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Masya Allah. Itu. Baik, ini dua pertanyaan sudah mewakili, karena sudah hampir setengah 12, melebihi. Ya. Baik, minta maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.